Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya. Anggota kelompok yaitu ada 4 orang, dengan saya sendiri yang bernama Suci Aprianti. Kemudian ada Anissa, Armiah, dan Nur Sifa Warohmah. Kami akan memberikan tanggapan terhadap kasus yang ada di ruang kelas di topik 1. Kepada pembahasan kasus 1 dipersilahkan. Kasus 1. Bayangkan jika Anda adalah seorang guru matematika di kelas 7. Saat ini Anda hendak menyampaikan materi mengenai matematika sosial, yakni mencari nilai rata-rata atau MEAN. Untuk memudahkan peserta didik dalam memahami pembelajaran, Anda mencoba untuk membuat urutan atau langkah-langkah yang perlu diikuti oleh peserta didik agar dapat mencari nilai rata-rata pada sebuah soal. Anda meminta kepada peserta didik untuk mengerjakan soal yang Anda berikan. Hasilnya, peserta didik mampu mengerjakan dengan benar, sesuai dengan langkah yang telah Anda siapkan. Beberapa saat kemudian, Anda meminta kepada peserta didik untuk mengulangi soal yang sama tanpa melihat urutan pengerjaan soal, dan peserta didik mampu mengerjakannya dengan benar. Jawaban pada kasus 1 yaitu siswa mampu mengerjakan soal dengan baik pada percobaan kedua tanpa melihat langkah pengerjaan soal karena siswa sudah memiliki pengalaman mengerjakan soal dengan cara yang runtut sama dengan soal sebelumnya. Jadi, siswa harus paham betul tentang step-step pengerjaan soal pada materi-materi tersebut. Jika salah ataupun terlewat, pasti akan memberikan jawaban yang tidak sesuai juga. Kejadian tersebut merupakan teori belajar sosial kognitif, yakni seorang guru perlu fokus pada proses berpikir peserta didik dan memberikan strategi yang tepat berdasarkan fungsi kognitif mereka. Melibatkan peserta didik dalam berbagai kegiatan misalnya seperti contoh soal di atas, yaitu setelah guru menjelaskan soal dan membuat urutan langkah pengerjaannya, maka siswa mengamati langkahnya dan menghafalkan urutannya, sehingga siswa mampu mengerjakan tanpa melihat urutan pengerjaan soal. Menurut Anda, apa yang membuat peserta didik mampu mengerjakan soal dengan baik pada percobaan kedua tanpa melihat urutan atau langkah pengerjaan soal? Sebagai seorang calon guru, dalam kegiatan belajar yang seperti apa metode di atas dapat diterapkan? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Teori belajar sosial kognitif adalah teori yang muncul setelah teori belajar behavioristik. Teori kognitif sosial yang dikemukakan oleh Albert Bandura ini lahir berdasarkan kritik atas teori yang dikembangkan oleh ahli behavioristik. Menurut Albert Bandura, walaupun prinsip belajar cukup menjelaskan dan meramalkan perilaku, namun prinsip tersebut harus memperhatikan suatu fenomena yang diabaikan oleh paradigma behaviorisme, yaitu manusia mempunyai kemampuan berpikir dan mengatur tingkah lakunya sendiri. Bandura merumuskan teori belajar sosial dengan mengakomodasi kemampuan kognitif manusia dalam berpikir dan belajar melalui pengamatan sosial. Agar lebih mudah dalam memahami teori sosial kognitif dari Bandura, silakan amati gambar berikut. Gambar di atas menjelaskan bahwa perilaku, kognitif, dan lingkungan saling berinteraksi untuk mempengaruhi pembelajaran. Faktor lingkungan mempengaruhi perilaku dan sebaliknya. Faktor kognitif mempengaruhi perilaku dan sebaliknya. Serta faktor lingkungan mempengaruhi kognitif dan sebaliknya. Bandura menyatakan bahwa orang belajar banyak perilaku melalui proses peniruan. Kita bisa meniru beberapa perilaku hanya melalui pengamatan terhadap perilaku model dan akibat yang ditimbulkannya. Proses belajar semacam ini disebut observational learning atau pembelajaran melalui pengamatan. Selama berjalannya observational learning, seseorang mencoba melakukan tingkah laku yang dilihatnya dan melakukan reinforcement atau punishment yang berfungsi sebagai sumber informasi bagi seseorang mengenai tingkah laku mereka. Teori belajar sosial ini menjelaskan bagaimana kepribadian seseorang berkembang melalui proses pengamatan. Istilah yang terkenal dalam teori belajar sosial adalah modeling atau peniruan.
Modeling lebih dari sekedar peniruan atau mengulangi perilaku model, tetapi juga melibatkan penambahan dan atau pengurangan tingkah laku yang teramati, menggeneralisir berbagai pengamatan, sekaligus melibatkan proses kognitif. Ciri-ciri teori belajar sosial kognitif. 1. Teori sosial kognitif meyakini bahwa fokus utama pembelajaran adalah pengamatan dan peniruan. Teori sosial kognitif memahami bahwa tingkah laku, model, atau contoh bisa dipelajari melalui bahasa, teladan, nilai, dan lain-lain. Ketiga, sosial kognitif beranggapan bahwa peserta didik dapat meniru suatu kemampuan jika mendapatkan kepuasan dan respon rangsangan yang positif. Yang kelima, teori sosial kognitif melibatkan berbagai proses pembelajaran yang meliputi memperhatikan, mengingat, dan meniru tingkah laku atau timbal balik yang sesuai diakhiri dengan respon rangsangan positif. Contoh penerapan teori belajar sosial kognitif di kelas. 1. Meminta peserta didik untuk merefleksikan pengalaman mereka melalui pembuatan jurnal atau laporan harian tentang kegiatan apa saja yang mereka lakukan. 2. Mendorong diskusi berdasarkan apa yang diajarkan dengan meminta peserta didik untuk menjelaskan materi pembelajaran di depan kelas dan ajak peserta didik lainnya untuk mengajukan pertanyaan. Yang ketiga, membantu peserta didik menemukan solusi baru untuk masalah, mengembangkan cara berpikir kritis. Yang keempat, meminta peserta didik untuk memberikan penjelasan tentang ide atau pendapat yang mereka miliki, membantu peserta didik dalam mengeksplorasi dan memahami bagaimana ide-ide bisa terhubung. Saya akan menjelaskan tentang kasus 2, yaitu Rina adalah seorang guru di kelas 1 SD. Sebagian besar peserta didiknya belum bisa berhitung dengan lancar. Rina sedang memikirkan cara yang sesuai untuk membantu setiap peserta didik menyelesaikan tentang belajarnya. Nah, jadi menurut Anda, apa yang dapat Rina lakukan untuk membantu peserta didiknya sesuai dengan tahapan perkembangan usia? Dan mengapa Anda menyarankan hal tersebut? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Kasus 3. Made adalah Jawaban kasus 2, yaitu pada pandangan konstruktivisme, pengetahuan tumbuh dan berkembang melalui pengalaman. Pemahaman berkembang semakin dalam dan kuat apabila selalu diuji oleh berbagai macam pengalaman baru. Menurut Piaget, manusia memiliki struktur pengetahuan dalam otaknya, seperti sebuah kotak-kotak yang masing-masing memiliki makna yang berbeda-beda. Pengalaman yang sama bagi seorang akan dimaknai berbeda oleh masing-masing individu dan disimpan dalam kotak yang berbeda. Oleh karena itu, pada saat manusia belajar, sebenarnya telah terjadi dua proses dalam dirinya. Selanjutnya, kelas 1 SD adalah transformasi dari masa kanak-kanak di mana ketika mereka bersekolah, seringkali belajar sambil bermain. Yang harus Rina lakukan ketika peserta didiknya belum lancar berhitung adalah mengajak bermain dan berhitung menggunakan objek nyata, misalnya mengurutkan benda sesuai ukuran dari besar ke kecil atau mengelompokkan bentuk, misalnya bentuk segitiga, lingkaran, segi empat, dan lain-lain. Setelah anak mampu melakukan, anak tersebut akan dengan sendirinya bisa berhitung karena kegiatan tersebut seperti belajar sambil bermain. Saya menyarankan hal tersebut karena berkaitan dengan teori belajar konstruktivisme Jean Piaget. Selanjutnya, tujuan dari penerapan teori ini adalah sebagai berikut. Untuk membantu siswa dalam memahami isi dari materi pembelajaran. Yang kedua, untuk mengasah kemampuan siswa untuk selalu bertanya dan mencari solusi atas pertanyaannya. Yang ketiga, untuk meningkatkan pemahaman siswa terhadap suatu konsep secara komprehensif. Keempat, untuk mendorong siswa untuk menjadi pemikir aktif.
Ciri-ciri kognitivisme antara lain adalah 1. Menekankan apa yang ada pada diri manusia. 2. Menekankan seluruh bagian. 3. Menekankan peranan kognitif. 4. Memfokuskan situasi dan kondisi saat ini. 5. Menekankan struktur kognitif. Kelebihan teori belajar konstruktivisme yang satu yaitu melatih siswa supaya menjadi pribadi yang mandiri dan mampu memecahkan masalah. 2. Menciptakan kreativitas dalam belajar sehingga tercipta suasana kelas yang lebih nyaman dan kreatif. 3. Melatih siswa untuk bekerja sama dan terlibat langsung dalam melakukan kegiatan. 4. Menciptakan pembelajaran yang lebih bermakna dan menumbuhkan kepercayaan diri pada siswa karena memiliki kebanggaan dapat menemukan sendiri konsep yang sedang dipelajari, dan siswa juga merasa bangga dengan hasil temuannya. Kelima, melatih siswa berpikir kritis dan kreatif. Contoh penerapan teori belajar konstruktivisme di kelas yaitu yang pertama, contoh pertama yaitu mendorong kemandirian dan inisiatif peserta didik dalam belajar. Yang kedua, contoh kedua, guru mengajarkan pertanyaan terbuka dan memberikan kesempatan beberapa waktu kepada peserta didik untuk merespon. Yang ketiga, mendorong peserta didik berpikir tingkat tinggi. Ya, terima kasih, itu saja yang saya sampaikan. Kasus 3. Made adalah seorang guru yang mengajar di salah satu sekolah negeri wilayah Bali. Ia mengampu mata pelajaran bahasa Indonesia. Ia hendak mengajarkan materi teks deskripsi pada peserta didiknya di kelas. Pada buku cetak yang menjadi panduannya saat mengajar, terdapat beberapa contoh teks deskripsi menceritakan tentang bangunan-bangunan pencakar langit yang ada di ibu kota Jakarta. Dengan memperhatikan latar belakang setiap peserta didiknya, Made pun mencoba untuk memberikan contoh yang berbeda. Ia memberikan contoh teks deskripsi tentang pantai dan makanan khas yang ada di Bali. Pertanyaannya, menurut Anda, apakah pertimbangan dan keputusan Made sudah sesuai? Mengapa demikian? Prinsip apa yang Made gunakan dalam kasus tersebut? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Jawaban. Pertimbangan keputusan yang Made buat tidak semata-mata tanpa alasan. Itu dilakukan karena mereka tinggal di Bali dan bukan di daerah ibu kota yang banyak terdapat gedung-gedung bertingkat. Made mengganti topik deskripsi tentang pantai agar anak didiknya bersemangat dalam berdiskusi, karena lingkungan mereka tinggal banyak terdapat pantai, dan membahas makanan khas Bali. Tentunya sudah tidak asing lagi bagi mereka. Itu semua dilakukan Made agar suasana kelas menjadi hidup dan anak-anak didiknya aktif dalam pembelajaran tanpa mengesampingkan penilaian dalam mata pelajaran tersebut. Dalam hal ini, Made mengambil teori behavioristik, yaitu teori belajar yang berfokus pada perubahan perilaku peserta didiknya sebagai hasil dari proses pembelajaran. Menurut teori ini, perubahan perilaku peserta didik disebabkan oleh adanya interaksi antara stimulus dan respon. Stimulus tersebut berupa lingkungan belajar peserta didik, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Sedangkan respon merupakan reaksi fisik terhadap rangsangan atau stimulus yang diterima tersebut. Berdasarkan sudut pandang teori behavioristik, hal yang terjadi di antara stimulus dan respon dianggap tidak penting untuk diperhatikan karena tidak dapat diamati dan tidak dapat diukur. Dengan kata lain, teori belajar ini menjelaskan bahwa belajar adalah perubahan perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dinilai secara konkret. Faktor lain yang dianggap penting oleh aliran behavioristik yaitu faktor penguatan. Penguatan adalah beragam hal yang dapat memperkuat timbulnya respon. Bila penguatan ditambahkan, maka respon akan semakin kuat. Begitu juga bila penguatan dikurangi, maka respon akan berkurang.
Ciri teori belajar behavioristik. 1. Mementingkan pengaruh lingkungan. 2. Mementingkan bagian-bagian atau elementalistik. Yang ketiga, mementingkan peranan aksi. Yang keempat, mengutamakan mekanisme terbentuknya hasil belajar melalui prosedur stimulus dan respon. Yang kelima, mementingkan peranan kemampuan yang sudah terbentuk sebelumnya. Yang keenam, mementingkan pembentukan kebiasaan melalui latihan dan pengulangan kembali. Dan yang ketujuh, memunculkan perilaku yang diinginkan sebagai hasil dari proses belajar. Kelebihan dalam teori belajar behavioristik. Yang satu, menumbuhkan kebiasaan para guru untuk bersikap jeli dan peka terhadap situasi dan kondisi belajar. Yang kedua, membentuk suatu perilaku yang diinginkan dengan mengkondisikan yang dilakukan. 3. Mengoptimalkan bakat dan kecerdasan peserta didik yang sudah terbentuk sebelumnya. Yang keempat, menghasilkan suatu perilaku yang bersifat konsisten terhadap bidang tertentu. Yang kelima, mengganti stimulus yang satu dengan stimulus yang lainnya dan seterusnya sampai respon yang diinginkan muncul. 6. Membantu guru mengembangkan keterampilan belajar peserta didik. Yang ketujuh, diterapkan untuk anak yang masih membutuhkan dominan perhatian orang dewasa. Memerlukan pengulangan dan pembiasaan.